Bapak, Ibu, dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Dan dalam cerita Injil dilukiskan tentang bagaimana para Majus itu sampai ke Yerusalem dituntun oleh bintang. Mereka ingin menyembah seorang raja yang baru lahir, yang kehadirannya ditandai dengan munculnya sebuah bintang di timur. Mereka datang ke Yerusalem karena mengira bahwa raja yang baru lahir itu adalah anak Herodes, tetapi ternyata mereka salah duga. Kalau kita mau melihat perjalanan ke belakang lagi, dalam kitab Bilangan Perjanjian Lama, Bileam itu menubuatkan akan adanya bintang yang terbit dari Yakub. Dalam Mirdad Rahbah, dalam tulisan yang temukan di Qumran, apa itu Romo? Itu ya. Bintang yang terbit dari Yakub itu diartikan sebagai Sang Mesias. Dalam kitab Wahyu pun menyebutkan Kristus itu sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Maka dengan demikian, dari sudut pandang ini, bintang itu menjadi sebuah simbol adanya campur tangan Sang Ilahi yang menunjukkan jalan bagi orang-orang bukan Yahudi untuk bertemu dengan Sang Mesias. Itu prolognya. Tangkap ya ini ya. Maka kalau ada pertanyaan lucon Sabtu kemarin di grup liturgi, mengapa Romo kok hari Sabtu Majusnya nggak ada, adanya cuman untanya, gitu ya. Kalau jawaban yang sekarang, zaman sekarang bilangnya oh nyasar, mapsnya itu kurang tepat, gitu ya. Oh jawaban yang tepatnya menuju dalam konteks kemarin, oh nggak datang, karena apa? Karena bintangnya nggak ada, kemarin hujan deras, gitu ya. Nah artinya kalau mau melihat itu bahwa simbolnya adalah bukan unta, ada nggak ya? Ada ya? Oh udah pasang, gitu ya. 3 Majus dari timur datang untuk menyembah, gitu ya. Ini terakhir kali nih, besok ini akan dibongkar, gitu ya. Jadi kalau mau foto-foto hari ini. Nah maka saya akan menawarkan 2 refleksi saja lah, 2 refleksi hari ini yang bisa Anda bawa pulang menjadi refleksi bersama tentang Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Yang pertama, ada sebuah istilah Latin mengatakan ad astra per aspera, sampai ke bintang dengan jeripayah. Ini merupakan moto negara bagian Kansas di Amerika yang juga menjadi tema pokok pada Hari Raya Epifani ini, Penampakan Tuhan, dan juga kalimat penyemangat bagi seseorang yang hendak mengejar mimpi besarnya. Pastinya setelah Natal, para Majus, siapa namanya? Kaspar, Baltasar, Melchior. Nah, masih ingat ya? Kan ujiannya Desember udah lewat ya. Lalu datang kemana? Ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Cahaya itu datang dari timur. Jelasnya bahwa Yesus datang sebagai bintang. Dan kita pun diajak belajar menjadi bintang-bintang kecil bagi dunia kita. Maka mengacu dari dunia harian kita, kita mengenal ada berbagai macam bintang. Bintang film, apalagi bintang iklan, bir bintang, bintang 7, apalagi bintang laut, dan lain-lain. Dan kalau kita mau menarik lebih jauh, juga Apollo ke-13 itu bermotonya adalah ex astris scientia, dari bintang datanglah pengetahuan. Tuh, Apollo ke-13 itu motonya gitu, dari bintang datanglah pengetahuan. Maka dalam pemerengan pertama saya menawarkan ada 3 sikap dasar bintang yang bisa Anda bawa pulang. Sikap yang pertama adalah universal. Bintang itu bersinar untuk semua orang tanpa pandang bulu. Ia tidak diskriminatif. Cahayanya sungguh terbuka, kecuali hujan. Tidak eksklusif, tapi inklusif. Karya keselamatan Allah juga berlaku universal, berlaku melebar, berlaku menular, berlaku nyata dan juga nyala untuk semua orang. Dengan kata lain, dalam poin yang pertama sikap dasarnya, kita diajak menjadi orang yang tanggap zaman, yang tidak pilih kasih tapi siap berdialog kasih dengan semua orang. Itu yang pertama. Sikap yang kedua adalah integral. Bintang itu bersinar dengan utuh
penuh dan menyeluruh. Setiap malam selalu berkelap-kelip dengan indahnya. Ia memantulkan dan membagikan sinarnya 100% untuk sepenuh hati. Tidak peduli diabaikan atau ditinggalkan. Tidak peduli dipergunjingkan atau dilupakan. Eksistensinya, keberadaannya itu jelas. Ia hadir dan mengalir. Ia berbagi dan peduli. Dan dengan kata lain, saya mengatakan bahwa bukankah kita bisa meniru bintang, aku berbagi cahaya, maka aku ada. Apakah Anda sudah juga berlaku seperti ini? Aku berbagi, maka aku ada. Sikap yang kedua, integral. Yang ketiga adalah inspirasional. Bintang itu selalu menginspirasi banyak orang. Bahkan kalau masih ingat, banyak lagu, banyak drama, banyak prosa, banyak puisi bicara tentang soal bintang. Dari lagu Bintang Kecil dia di langit yang biru amat banyak menghias angkasa, gitulah. Lagu-lagu yang saya SMP, ku petik bintang. Wah, tuh dalam lagu. Jadi artinya banyak banget berbicara tentang karya-karya ini. Bahkan sampai seabrek ramalan-ramalan bintang pun dan lain-lain. Maka kehadirannya itu selalu membawa yang namanya dalam bahasa filsafat enlightenment, pencerahan bagi dunia. Maka kita juga diajak dalam poin yang ketiga adalah diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang inspirasi. Inspirasi itu artinya adalah latinnya in, spirit, dalam roh bagi dunia. Kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang penuh inspiratif bagi dunia, yang mencerahkan, yang menyegarkan dunia dengan warna-warna kasih dan juga kebaikan yang kita punya sebagai seorang individu yang unik dan juga real dalam hidup ini. Itu yang pertama. Ada universal, integral, dan inspirasional. Yang kedua adalah poin yang saya sampaikan adalah ada sebuah juga istilah Latin stella aeterna. Artinya bintang abadi. Inilah salah satu karakter ilahi dari pribadi Yesus yang kehadirannya selalu mencerahkan, selalu meneduhkan dan menghangatkan. Sinarnya menyatukan para gembala yang bersahaja dengan para majus yang bijaksana. Kasihnya itu mengajak orang yang jauh menjadi dekat, bukan yang dekat menjadi jauh. Yang untuk sama-sama datang dan bersembah sujud kepadanya. Maka pastinya hari ini dengan merayakan hari raya Natal dan juga Epifani, hari raya penampakan Tuhan, kita pun patut sadar akan kewajiban kita untuk datang dan bersembah sujud kepada Kristus melalui doa, melalui sembah bakti dan perbuatan-perbuatan baik serta pelayanan-pelayanan kita. Dengan kata lain, dalam poin yang kedua, saya mau mengajak saya tawarkan ada 3 poros untuk kita belajar menjadi bintang. Poros yang pertama adalah berusaha. Seperti para majus yang pergi dari timur ke Yerusalem, kita pun juga diajak untuk selalu punya hidup yang tough, punya hidup yang kuat untuk berusaha. Hidup dalam pola meninggalkan, artinya lepas dari ketakutan masa lampau dan juga masa depan. Orang yang membuang energi terhadap ketakutan masa lampaunya yang berlebihan, bahkan masa depannya yang berlebihan, maka akan kehabisan bahan bakar untuk tough dan berjuang hari ini. Maka berusaha. Sikap poros yang pertama. Poros yang kedua adalah bersukacita. Kita yakin bahwa Allah itu selalu menyertai kita dalam iman kita. Itu juga yang dialami oleh para majus yang disertai bintang Bethlehem. Hati mereka penuh dengan syukur ketika menemukan Yesus dengan perantaraan bintang yang tersamar. Menemukan bintang, bersukacita mereka. Poros yang ketiga adalah berbagi. Burung terkukur, burung Raja Wali, tiada syukur tanpa berpeduli. Jelasnya, buah orang yang bersyukur, ini penting, adalah lebih mudah berpeduli. Orang yang bersyukur tidak cuek bebek, tapi mau memberikan harta, talenta kepada banyak orang. Maka mari dalam poin yang kedua, teruslah tinggal dalam sembah sujud kita kepada Dia, yang guna menyelamatkan kita,
yang merendahkan diri hingga ke tingkat kemiskinan yang begitu rupa dengan menerima tubuh kita. Maka diajak juga kita untuk berbagi, mempersembahkan tidak hanya kemenyan, emas dan mur, melainkan juga berbagai persembahan rohani yang lebih luhur daripada yang dapat dilihat dengan mata. Itu dua tawaran hari ini. Yang pertama tadi apa? 3 sikap bintang, universal, integral, dan inspirasional. Poin yang kedua yang saya tawarkan, mari menjadi pribadi yang penuh dengan 3 poros: berusaha, bersukacita, dan juga berbagi. Akhirnya sebetulnya dalam kerangka ini ditutup dengan sebuah statement. Sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman, kisah perjalanan orang-orang Majus mencari Sang Mesias itu adalah simbol sebuah peziarahan kita sebagai manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Keberanian untuk meninggalkan zona nyaman menuju kepada zona-zona resiko. Dalamnya ada keraguan-raguan, dalamnya ada kebingungan, bahkan kehilangan arah. Tapi di dalamnya juga ada sebuah tekad yang kuat, ada sebuah ketekunan, tidak mudah menyerah dan patah semangat. Ada sebuah kerendahan hati dan kesediaan untuk bertanya. Di dalam kebingungan, kepura-puraan, kepalsuan, dan kemunafikan. Dan ketika orang menemukan itu semua, buah yang ada adalah kebahagiaan dan kelimpahan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu yang mengubah dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, berani mencoba jalan lain dan juga jalan-jalan alternatif yang lain. Nah, maka hari ini dengan ajakan 2 tawaran itu, mari kita mulai berziarah dalam hidup ini, tidak stagnan dalam ketakutan-ketakutan kita masa depan bahkan masa lampau kita, tapi kita mulai berjuang menjadi pribadi-pribadi yang berproses dalam peziarahan, berani meninggalkan zona-zona nyaman kita ke dalam zona resiko, yang pada akhirnya mau mengajak kita untuk menemukan bintang, yaitu Sang Mesias itu. Ketika menemukan bintang, hasilnya adalah kebahagiaan dan menjadikan kita orang-orang yang berani dan kreatif untuk menjalani hidup ini. Maka kalau Anda hari ini masih stagnan hidupnya, mari berjuang. Masih dalam zona-zona nyaman, mari kita bergeser. Tidak mudah untuk menggeserkan pantat Anda dalam zona nyaman. Tetapi percaya, ketika Anda berani bergeser dalam zona resiko, disitulah ada banyak hal yang mau Tuhan tawarkan, termasuk pintu keselamatan yang begitu banyak dalam kita.